Selamat datang di Car Choice ID. Channel khusus komparasi mobil di mana kalian bisa memilih mobil yang kalian mau. Mantap. Ya, kali ini kita membawa membawa dua mobil. Ini sebenarnya dari data Gaikindo, dua mobil ini cukup rame ya. Ya, benar. Iya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Avanza, Xenia dan kawan-kawan sampai R3 itu memang lebih lama. Tapi ini kan versi lebih barunya. Versi lebih barunya kalau ini ya. Iya, ini versi lebih barunya dan dia penjualannya cukup bagus. Ini kali ini gue bawa Hyundai Stargazer tipe Prime. Ini tipe termahal ya, tapi ini belum varian yang facelift ya, atau penyegaran di interiornya. Jadi masih agak lama, nanti kita sebutin juga di dalam videonya, di tengah-tengah nanti akan dijelasin apa aja ubahannya. Lo bawa apa, Nit? Gue bawa expander. Tipe termahal ya, Ultimate. Tipe termahal Ultimate. Ya, ini sebenarnya mobil ini, dari kedua ini harganya mirip-mirip. Benar. Dan untuk karakter pembelinya itu sebenarnya agak berbeda nih ya. Ya, kalau khusus buat Stargazer ini, kalau menurut data nih ya, Iya. lebih banyak orang yang suka fitur. Iya, Kalau fitur. dilihat dari hasil datanya. Sedangkan Iya. kalau ini, untuk expander yang gue bawa ini, kebanyakan orang tuh lebih suka dari segi jadi penumpang atau lebih simpelnya. Iya, artinya dia lebih nyaman, lebih Betul. nyaman dan ini lebih fitur banyak dan fun to Iya, drive. benar. Ya udahlah, langsung kita buktikan apakah kedua mobil ini cocok untuk salah satu dari Anda semuanya. Ya, kita akan mencoba performa dari kedua mobil ini. Seperti apa akselerasinya, kita akan coba drag race 201 meter. Oke, kita sebutin spesifikasinya dulu. Untuk Stargazer dan juga Expander ini memiliki spesifikasi yang mirip-mirip, sama-sama mesin 1500 cc. Tapi tenaga Stargazer ini lebih besar. Itu tenaganya 115 PS dan torsinya kalau nggak salah itu 140-an Nm dan transmisinya CVT. Kalau Hyundai itu nyebutnya IVT. Dan dari tenaga hitungannya cukup besar ya untuk di segmen low MPV ini nih. Nit, berapa tenaga dan torsi Expander, Nit? Kalau expander, horsepower-nya di sekitar 104. Sedangkan torsinya sendiri sih ada 140-an deh, 141 Nm gitulah. Untuk di mesin 1500 dengan transmisi CVT itu. Yoi, ya transmisi sama-sama penggerak roda depan juga front wheel drive. Ya udahlah, kita siapin mobilnya untuk drag race. Lo nggak ada itu ya, gua ada mode sport, traction control dimatiin juga, dan AC nanti kita matiin, oke? Oke? Oke, aman. Kalau di gue sih ya cukup menyedihkan ya, nggak ada mode-mode. Tapi kita coba aja lah ya, nggak ada salahnya kita coba. Nanti AC juga gue matiin, terus start stopnya nanti gue matiin juga. Jangan sampai aja sih tiba-tiba kita lagi berhenti. Lagi nungguin mau start, dia mati kan, nggak lucu ya. Oke, kita coba nanti ya. Yoi. Jangan lupa traction control juga dimatiin ya. Oke, aman. Sip, ready, Nit? 3, 2, 1, go! Dadah. Wah, jauh ya ternyata ya. Bukan jauh lagi kayaknya, jauh banget. Ya, gitulah. Memang kehebatan dari Stargazer ini nih, dia transmisinya IVT. Jadi transmisinya ini lebih kuat, minim slip, dan feel-nya itu mirip-mirip dengan transmisi otomatis konvensional yang ya pada umumnya sih. Itu bedanya ya. Kalau di Expander ini ya namanya CVT, kita tahu lah CVT gimana feel-nya. Ya bener-bener matic banget lah, nggak ada tuh rasa-rasanya kayak bawa. Kayak shiftingnya manual tuh sama sekali nggak ada kalau di sini. Mungkin itu yang bikin Jadi agak memperlambat ya untuk pergantiannya, karena ya CVT tadi dia CVT biasa yang ya udah itu aja dari bawah sampai atasnya gitu sih. Yoi, betul. Ya udahlah, itu untuk hasil akselerasi dari 0-100 sampai dengan
drag race 201 meter. Untuk konsumsi BBM-nya bisa Anda lihat sendiri di layar. Ya, saatnya kita membahas desain dari kedua mobil ini. Karena untuk desain itu merupakan sebuah parameter pertama ketika kita membeli sebuah mobil. Jadi, kalau desainnya jelek, nggak bagus, ada penilaian dong. Orang nggak mau beli gitu ya. Ya, Benar, iya. tentunya. Iya, Sedangkan iya. kalau misalnya kita lihat nih, dari dua mobil ini, dari segi desainnya itu aja udah beda. Iya, benar. Setuju. Mau nunjukin dari segi futuristik, emang juaranya sih. Iya, Nggak bisa Stargazer. dibohongin ya. Emang tampilannya beda ya? Looks-nya aja udah kelihatan, mobil ini Iya. futuristik banget gitu ya. Iya, apalagi Dari kayak segi gini. grill, lampu. Lampu dia memanjang, Iya. lampunya nggak cakep sih. Sedangkan kalau kalian lihat nih, yang di belakang gue, Heeh. expander ini, itu kelihatannya tuh garang banget gitu loh. Sporty ya? Sporty banget dari segi lekukannya, dari segi grill depannya, itu Iya. sporty abis. Emang sih karakter dari Mitsubishi itu dia kan punya karakter desain itu dynamic shield namanya ya, seperti itu. Memang lebih garang, agresif. Jadi terlihatnya itu kayak ganas gitu ya. Kalau lihat dari spion Ngeri ya. ya, gitu ya, ngeliatnya. Iya. Nah, tapi memang kalau kita bicara orang suka atau enggak, itu kebanyakan memang lebih suka expander karena desainnya gampang diterima. Kalau ini expander futuristis, tapi orang susah untuk nerima. Betul, karena Iya. masih agak awam lah bentuknya. Iya, kalau dari Stargazer ini ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Suka banget. Antara dua itu. Dari interior lu suka yang mana? Kalau dari interior, walaupun gue body ya, karena gue lebih suka agak futuristik ya dalamnya ya, gue lebih sih ke Stargazer sih. Ya, Kalau dari lu? Kalau gue sih sebenarnya gue lebih suka konvensional ya. Ya itu lebih konvensional dan lebih gaya-gaya SUV itu nggak? Itu kalau misalnya kayak dashboard SUV, mobil-mobil Amerika Ya. gitu-gitu kan dashboard kotak kan kayak gitu. Ini banget nih. Tapi emang nih futuristis ya, dari speedometer aja, instrument cluster aja dia udah digital. Betul. Ya nggak, digital, ada ambient light, sedangkan expander dia nggak ada. Nggak ada dia. Nggak ada. Iya mobil konvensional banget lah. Betul. Ini Sedangkan ini kan kita tahu lah futuristiknya Iya, gimana Hyundai futuristis. lagi menaikkan futuristiknya dia. iya benar sih. Ya tapi tetap ya, kita karakternya berbeda dari mobil ini. Kalau mau pengen sporty, kita saranin Pilih expander. Kalau misalnya futuristis dan nggak dengar apa omongan orang, iya, Stargazer. ini lebih Boleh menarik lah. ya. Saatnya membahas fitur, tapi kita sebutin dulu harganya ini ya. Tipe termahal Prime itu 316 juta. Tapi ini karena dia tipe Benz ya, Benz seat gitu. Bukan yang captain seat ya, Ya, jadi kayaknya lebih murah 1 juta dibandingkan yang captain seat. captain seat. Ya, jadi kita bahas dulu ubahan karena ini kan 2023 awal Betul. mobil ini. Sedangkan yang kemarin bulan Juli Beli baru keluar lagi. yang versi ubahan minor lah Iya. ceritanya. Jadi yang berubah itu di bagian dashboardnya. Iya, ada lekukannya sekarang, terus dia warna hitam. Warnanya hitam. Di sini juga warna hitam karena ini kan warna abu-abu ya. Jujur gue lebih suka sih warna hitam ya. Ya, bagus kan? Iya, lebih mewah lah ya. Iya, lebih kerasa mewah. Terus ini parking brake Parking brake. Kalau yang ini masih butuh tenaga, Iya. lo harus narik nih. pakai otot. Ya, butuh otot ya. Tapi kalau yang baru, lo tinggal butuh jari aja. Iya, betul. Gitu. Dia langsung nge-lock dan ada auto hold juga. Iya, kalau yang baru. Ya, kalau dari eksterior semuanya full masih sama aja. Tapi yang membedakan di varian termahal yang tipe Prime itu dia disc brake belakangnya. Kalau ini belum. Ini masih tromol, Masih tromo. masih drum brake gitulah. Ya, jadi itu bahannya nggak signifikan ya, tapi cukup Tapi membantu. Ya, cukup membantu lah. Ya, oke lah. Ya, kita bahas dulu fitur-fiturnya yang sama sebenarnya dengan Expander yang baru. Stargazer yang iya, baru. Stargazer yang baru. Ini kita bahas mobil ini, Stargazer itu memiliki fitur Hyundai Smart Sense. Jadi seperti fitur bantuan pengemudi lah ya, gampangnya bilang kayak gitu Betul. ya. Jadi kalau misalnya mobil ini tiba-tiba ada orang di depan kita nggak ngerem, dia rem Dia otomatis. otomatis ngerem. Ya, termasuk maju dan mundur. Iya. Itu bisa ada blind spot monitor juga, ada lane keeping assist. Jadi kalau lo tiba-tiba Agak belok sedikit nih, ngantuk nih. Dia Iya, balikin lagi. Balikin lagi. Dan ada lane following assist. Lane Ya, following assist betul. itu dia akan menjaga mobil ini akan tetap di marka jalan, cuy. Benar, jadi kalian nggak akan bergeser ke Iya. marka jalan yang sebelahnya. Iya, betul. Nah, itu ngebantu banget. Ada cruise control juga, tapi memang belum adaptif ya. Kalau Iya, adaptif itu kan belum. dia bisa menjaga jarak Menjaga sendiri. jaraknya ya, kalau ini Jadi- kita masih harus jaga sendiri. Jadi kalau misalnya ada lane following, assist, sama adaptive cruise, itu udah semi autonomous, cuy. Jujur ya, kalau misalnya fitur
agak ngeganggu sebenarnya. Sebenarnya iya. Iya. Untuk yang nggak biasa ya. Iya, terutama untuk rem otomatisnya ya. Karena kita tinggal di Indonesia, banyak motor dan lain-lain. Tiba-tiba kita lagi jalan, motor nyelak aja, mobilnya bisa ada alert. Gitu. Gitu ya. Biasanya Pas ganggu mundur, itu ya. mundur keluar parkiran, ada motor lewat, tiba-tiba langsung rem Langsung mendadak. rem mendadak. Emang kebanyakan bikin kagetnya sih. Makanya kebanyakan kayaknya dimatiin. Iya, ini aja beberapa gue matiin, lane keeping assist, rem otomatis depan belakang gue matiin sih sebenarnya. Ya buat safety juga sebenarnya sih. Betul, sebenarnya sih itu sih. Ya, nah kita bahas lagi head unit. Ini cukup gede, ada Apple CarPlay, Android Auto ada, dan ini bisa dibilang agak terintegrasi ke mobilnya ya. Yep. Head unitnya. Terus ini instrument cluster yang membedakan dari Expander itu dia udah digital. Dia digital semua. Iya, kalau itu kan Kalau di masih situ ada masih analog lah. analog. Masih ada analognya. Iya, AC digital sama sebenarnya, sama-sama digital. Terus dia yang nggak ada di Expander itu mode berkendara. Nih. Nah, betul. Kalau Nih. di sini ada 4 mode berkendara, ada Eco, normal, sport, sama smart. Nah, Sedangkan di Expander sendiri, dia belum ada tuh mode berkendaranya. iya. Gitu. Cuman ada traction control ya. Iya, betul. Itu Bisa ada sih. dimatiin. Ya gitu sih, ada ambient light juga, ya rasa mewah lah ya malam-malam ya. Iya, Ada benar. biru gitu, ada lampunya. Terus, oh iya, mobil ini dilengkapi dengan Blue Link. Jadi Blue Link itu salah satu fitur dari Hyundai yang kita bisa contoh kalau dari HP bisa akses mobil dari Bisa HP. lihat ya mobilnya di mana. Mobil di mana, Bisa iya. nyalain dari jauh juga ya. Iya cuy, dari jauh bisa. Bahkan dari luar kota pun bisa nih. Jadi kalau kalian pergi keluar kota, Lu mau panasin nggak ada mobil? orang nih di rumah. Iya, Mobil gue lupa dipanasin. Nyalain aja dari HP. Iya. Gampang gitu. bisa. Terus kalau misalnya kita pinjemin mobil ke orang lain, ketahuan nih dia, misalnya kita limit ya, kecepatannya maksimal 90. Dia Iya. bawa 120, ada alert di HP lu. Pasti. Dia melebihi kecepatan gitu loh. Terus kita parkir kayak gini nih, misalnya setengah jam, ada alert juga, mobilnya nyala tuh 30 menit. Iya, mobilnya Tolong matiin ketahuan. dong gitu, karena nggak bagus buat polusi dan lain-lain gitu. Dia udah pinter lah pokoknya. Iya. Ini emang kebantu banget sih ada Blue Link-nya ya. Dan ini ada 2 tombol, ada tombol B. Blue Link untuk yang B-nya sama SOS-nya ya. Iya, ada 2 tombol ini. Kalau untuk Blue Link itu kalau misalnya mobil mogok, ada kerusakan, minta bantuan dari Hyundai, ini bisa nih. Tinggal Dia langsung pencet, langsung nelfon. Tuh. Coba dimatiin. Nanti Iya. dikiranya kita ada apa-apa nih. Iya, ya kita cancel ya. Dan kalau untuk SOS, kalau misalnya kecelakaan, lu butuh ambulans, panggil atau- polisi, Iya, bantuan bisa cuy. lainnya bisa punya SOS. Oh ya, kita lanjut lagi. Ini ada wireless charging juga di sini, ada USB port belakang. Apa nih fitur di belakang? Di belakang tuh ada USB port juga, ada dua dual USB port. Jadi kalian kalau mau ngecas nggak usah pakai lagi tuh yang namanya kepala charger Iya. yang di mobil tuh, yang di lighter udah nggak perlu. Tinggal bawa kabel aja, kalian tinggal colok aja. Iya. Gitu. AC Dan ini bisa buat kanan kiri berarti ya, kalau dua ya. nggak rebutan jadinya ya. Nggak rebutan jadinya, Iya. nggak usah berantem lah kalau mau ngecas. Iya. Terus kalau dari di belakang nih AC udah dual zone ya ini berarti ya. Iya. AC-nya ya. Enggak, bukan dual zone. Maksudnya apa sih bilangnya? Maksudnya kalau ini? dual fan lah. Dual fan, Ah. benar, dual fan. Walaupun di belakangnya masih konvensional, masih diputer Iya. kayak kompor gas. Iya. Belum Tapi udah oke lah digital, ya. Tapi udah oke lah. Dari AC-nya kalian bisa arahin tuh ke, mau arahin ke langsung ke badan kalian atau Ada mau berapa diarahin ada 4 di sini. Oh, ada 4 Iya. slot ya? Ada 4 slot. Jadi bisa bagi-bagi tuh sama yang paling belakang Iya. gitu. Benar. Cup holder ada berapa? Cup holder di belakang ada 2. Di situ ya, setiap pintu ada berapa ya, tuh? setiap pintu di sini ada, cup holder di atas ada 1, di bawah ya mungkin buat naro-naro Botol minum. botol-botol minum masih oke lah, bisa 3. naro 3 lah. Oh. Itu di kanan kiri ya. Ini Di sini bisa buat naro barang-barang kecil mungkin HP, ya, HP, dompet-dompet bisa lah di sini. ya. Di sebelah USB port. Terus di belakang tuh di setiap bangku depan tuh ada kantong yang kalian bisa buat naro barang-barang nih, biasanya Iya. penumpang-penumpang nih kalau bawa berkas-berkas atau apa bisa ditaruh Iya. di sini. Iya. Sama ini nih, Gitu sih. nih ada meja juga. Nah, ini dia nih. Si meja ini, kalau misalnya kalian bawa anak kecil atau kalian belum makan nih, Iya. lagi disupirin, bisa lah makan di sini. Terus Iya, ada naruh- cup holdernya juga nih ya. Jadi minuman aman pastinya di sini. Iya, kalau misalnya naruh iPad gitu-gitu makan. Yes, yang kalau mau kerja ringan-ringan. juga gampang. Bisa taruh laptop atau iPad di sini. Oke lah, ternyata fiturnya memang luar biasa. Sekarang kita lihat ke Expander. Ya, kita udah berpindah ke Expander. Ya, Kita betul. Sebutin harganya dulu. Ini 312 juta. Artinya lebih murah 4 jutaan nih dibanding Dibandingkan Stargazer sama Stargazer. tipe Prime. Ya, kita bahas fitur-fiturnya. Ini sebenarnya dia varian facelift kedua ya. Iya. Lihat ini dashboardnya udah baru, mukanya udah baru Mukanya udah juga, ya nggak? Dan ini kita
instrument cluster dia masih analog seperti yang kita bilang tadi. Head unit Beda ya dibandingkan sama Stargazer ya, yang Iya. mana dia udah digital ya. digital. Ada yang digital di expander, tapi di expander cross. Iya. Di expander biasa enggak sih, biasa Enggak, analog masih seperti analog. ini. Terus head unit dia ada apa namanya Apple CarPlay, Apple CarPlay. Android Auto juga ada. Terus AC digital. Sebenarnya ini biasa banget ya Iya. fiturnya ya. Ya memang mobil konvensional gitu loh, nggak ada. Beda lah dibandingkan sama Stargazer yang futuristik ya. Iya, Kita bilang fiturnya dari pun awal. banyak Fiturnya juga udah ya. beda Ya udah kalau untuk fitur apa namanya driving assistant-nya dia ada cruise control Ada cruise doang. control-nya doang. Iya, Beda- ada auto beda start stop. ya. Lu cobain kan auto Iya, start? atau start-stopnya tadi gue cobain. Iya, lampu merah dia Mati. mati. Ya itu bisa menghemat BBM lah sedikit betul, ya. Betul. Tapi asal lu tahu ya, infonya di expander yang terbaru yang Anika 2022, 2023 yang pertengahan itu udah nggak ada lagi start stopnya katanya kayak gitu. Gue juga belum ngecek. Malah beda ya. Malah mendingan yang ini kayaknya. Iya, start ini ada stopnya. start stop. Tapi banyak juga orang yang ngerasa keganggu sama ini. Iya, benar. Karena tiba-tiba Karena mati. AC-nya nggak dingin. Betul. Nah, Itu dia. nah ya, kayak gitulah. Terus dari segi kalau tadi Stargazer itu dia masih butuh tenaga lu buat narik handrem. Bedanya di expander ini dia udah Parking brake. parking brake-nya udah elektrik ya. Iya. Tapi kan yang baru udah ada improvement. Iya, memang udah improvement. Cuman tapi kalau yang kita saat ini bandingkan yang sama yang tadi, iya, bedanya sih itu. parking brake-nya masih Jadi udah ada auto hold-nya. iya. Gitu sih. Ya gitu sih, fiturnya nggak ada yang gimana-gimana banget. Iya, drive mode juga nggak Tapi ada. memang, yang konvensional lah. Fitur yang dibahas, yang paling apa sih namanya, diunggulkan di mobil ini, di kepraktisannya cuy. Betul. Jadi tempat penyimpanan banyak, ya nggak? Cup holder Iya, aja ada cup 1, holder 2, ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di depan Itu ada di depan 8. Di Ada tempat, belakang ada 6. iya. Ada tempat penyimpanan di sini. Terus di bawah, ini ada laci lagi, kecil. Buat nyimpen barang, bisa. Sedangkan kalau di belakang itu yang kayak tadi gue bilang, cup holder ada 6. Ada 8 cuy. Ini kalau Oh, lu sorry, buka, di belakang ya. Nih, kalau Ini lu buka, dibuka di sini ada lagi nih. nah, Di ampres oh, ini nih, ada sorry, 2 sorry, lagi. sorry. Ya, di sini ada 2 lagi, ada 8. 8. Terus dari segi buat colok-mencolok nih ya. Iya, ada Di berapa? belakangnya ada 2. Tapi Sama sebenarnya sama di Stargazer, cuman bedanya kalau yang di expander ini dia ada USB, ada USB A sama yang Type C. Ya, USB-C ya. Iya, jadi ada 2 Iya. pilihannya gitu. Itu Ya. sih paling. Terus dari segi penyimpanan depan sih ya ini lebih sedikit ya Iya. dibandingkan Stargazer karena ini cuma ada 2 kantong aja di sini. Ini termasuk fitur juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Di sana kan jok kulit. Di sini fabric. Masih fabric ya. Iya, masih fabric. Tapi jujur gue suka yang fabric. Betul. Karena berasa lebih adem dan lebih empuk. Benar. Ini joknya empuk banget. Kalau Iya. kulit yang di sana tuh kesana, kalau ya karena sintetis mungkin. Iya, ya. panas. Iya, panas. Satu panas, satu lagi agak keras, kaku. Betul, agak sintetis. kaku. Dibandingkan sama ini sih nyaman banget sih. Ya kalau kita bahas value for money, memang Stargazer tuh lebih mahal 4 juta ya. Benar. Tapi fiturnya lebih Fiturnya banyak. Tapi ini memang lebih murah, fiturnya agak pas-pasan ya. Iya, Agak betul. kurang sih malah menurut gue ya. Jadinya bener-bener konvensional. Iya, ini memang Sebenarnya aja. value for money-nya agak terasa agak kurang dikit lah ya. Iya, benar. Tapi tetap mobil ini nyaman didudukin. Ini lebih enak lah Iya. gitu. Ya itu kira-kira kalau Anda ingin membeli mobil dari segi fitur dan value for money, kira-kira pilih Expander atau Stargazer. Stargazer. Saatnya bahas akomodasi, karena sebuah LMPV itu, MPV lah intinya ya, harus akomodatif. Betul. Ya nggak? Nah, sekarang kita bahas dari Stargazer dulu. Ini posisi nyetir gua tadi, Nit. Ya. Udah gua setting Segitu posisi, ya, posisi ya, nyetir ya. nyaman gua, tinggi 178. Dan ini baris kedua gua petokin. Maksudnya pas lah gitu. Pas Gua ya. petokin. Dan kita ukur berapa legroom di baris ketiga. Berapa? Di baris ketiga itu legroomnya dengan posisi lu nyetir tadi ya. Iya. Di situ dapat 2 jari lah. Oh, 2 jari lumayan ya. sempit lah ya untuk legroomnya ya, untuk Iya. legroom. Jari lu ketebelan kali ya? Mungkin karena gua agak lebar ya. Untuk orang sebesar gua itu sih 2 jari sempit ya. Mungkin kalau kalian lebih kecil badannya sih itu bakalan lebih lega ya. Ya Iya. dapat dua Dua jarian enak ya, lah ya. Enak lah ya. Iya. Masih oke lah buat Tinggi lu agak-agak berapa? nyelonjor. Tinggi gue sih 75 lah ya. 175. 175. Oh, oke lah. Jadi headroom sih masih oke lah. Iya, kalau Masih gua 4 jarian gue 75. Ah, emang ya? Masih 4 jari longgar. Oh, lumayan ya. Masih lumayan di belakang. Kalau di tengah dia karena joknya rendah, jadi banyak tuh. Banyak Wah. ya masih ya. Iya, banyak banget. Itu sih. Ya, gitulah. Nah, yang menunjang kenyamanan di sini ada armrest. Ada armrestnya pasti. Iya. Kalau di baris ketiga nggak ada ya. Tapi lu bisa reclining kan? Betul, masih bisa reclining kalau ini. Coba-coba reclining. Set.
Aduh, masih oke lah. Lumayan ya. Masih lumayan lah. Ya Dan- kalau kayak gini masih nyaman lah. Ya, dan lo dapat armrest kan di kiri kanan. Betul, ada armrestnya. Sama nggak lupa di sini ada colokan 12 volt ya. Iya. Buat kalian kalau misalnya mau ngecas yang di belakang, jadi juga bisa nggak cuma yang di tengah, tapi yang di baris ketiga pun dia Ada. bisa buat ngecas. Ya, kita udah di expander. Masih sama settingannya seperti tadi ya. Iya, betul. Berapa nih? Berapa jari? Reklum 2 jari di sini. Ya sama lah sama di Stargazer Stargazer ya. Ya, mirip-mirip lah ternyata. Mirip-mirip lah untuk headroomnya. Kalau Nah, kalau di sini headroomnya Lebih pendek ya? agak lebih pendek. Ini gue kerasa juga lebih pendek juga sih. Iya, kalau kelengkapan apa aja? Kalau kelengkapan di expander ini sama sejauh ini sama di Stargazer. Ada cup holder, terus ada buat kompartemen penyimpanan juga di sini. Iya. Sama ada buat chargeran Colokan. 12 volt ya, 12 colokan volt. 12 volt ya. Reclining sih lebih nyaman ini ya. Oh, lebih jauh ya? Oh, lebih jauh Lebih lah. mundur ya? Iya, lebih enak ini lebih mundur. Posisi Ya. recliningnya ya. Ternyata gitu ya. Akomodasi penumpang ternyata antara kedua mobil ini bisa dibilang mirip-mirip. Mirip-mirip, nggak jauh beda. Saatnya kita membahas akomodasi barang. Barang, iya betul. Tadi penumpang udah ternyata mirip-mirip. Benar. Sekarang kita lihat dari Stargazer. akomodasi barangnya ya di Iya. Stargazer ini. Ya, jadi biasanya kan kalau kita ngisi 5 penumpang, jok baris ketiga kita nonaktifkan. Betul. Jadi bisa, Bisa menaruh buat naruh barang, barang lah. yang lebih banyak. Sebenarnya bisa juga pas aktif masih bisa Masih di bagian bisa sini. di bagian sininya buat naruh barangnya. Iya. Ya, kita cek dulu lah ya, bagian bawahnya ada kompartemen juga ternyata. Benar. Di Ya. sini buat tempat ya kunci-kunci Iya. segala macam lah. Alat-alat darurat, Alat darurat. bisa taruh di sini, dan ban cadangannya ada di bagian bawah ya. Oke lah, sekarang kita hitung berapa volume bagasinya. Kita ukur panjang kali lebar kali tinggi. Betul. Jadi ketahuan tuh berapa liter. Ya, Akan ketahuan siapa yang lebih besar. Kita mulai dari sini ya. Ini panjangnya 106 cm. 106 cm. Nah, ukur lebarnya Untuk segini ya. lebarnya 108 cm. 8 Oh, cm. lebih lebar ya ternyata ya. Dan untuk tingginya kita arahin sampai sini ya. Nih. Dan hasilnya 408 liter. bisa dilihat. Itu 408 untuk si tadi gue bilang berapa? 408 liter. 489, sorry. Itu ya. 490 lah. Ya, ternyata cukup besar ya. Untuk Stargazer ini ya. Iya, udah nyaris 500 Itu udah gede 500 sih. liter. Gede ya. Expander. Tapi agak rendah ya. Gua rada gini gitu loh. Iya, agak Pas. rendah sih Heeh. untuk ininya ya. Nah, untuk bukaan pintu belakangnya, Gue yang lebih pendek daripada ini ya. Ya masih segini lah. Masih oke lah ya. bukannya nggak tinggi-tinggi Nggak banget. tinggi-tinggi ya. banget. Oke, kita coba lihat bawahnya sama. Sama. Ada tempat Ada penyimpanan. juga buat kunci-kunci Ya, dan barang-barang yang untuk darurat. iya. Tapi terlihatnya gede ya. Kelihatannya gede, tapi kita buktiin Iya, dari seberapa besarnya ini. meteran yang udah high tech ini. 10. Lah sama. Ini di sini ya di tengah ya. Ya, dari tengah coba kita. Oh, ini lebih panjang, 113 cm. Berarti panjangnya lebih panjang. Iya, Lebarnya lebih lebar ini ya. Ini kita ke bawah. Hasilnya 505. Oh, Jadi lebih besar besar di di expander dibandingkan Expander. sama si Stargazer. hasilnya 505. Oh, lebih gede ya. Dan memang dia berasa lebih lebar ya. Ini kan lebarnya ya. Ini ada wheel well-nya, dia kecil tuh, Nah, sedangkan kalau di Stargazer tadi gede. agak gede dia ya. Agak gede. Ya gitulah. Ternyata akomodasi dia lebih bagus dibanding yang Untuk Stargazer. barang akomodasinya lebih oke. Mantap. Expander. Oke, saatnya kita membahas impresi berkendara. Apakah mobil ini enak atau enggak di setirin? Nah, kalau dari Stargazer dulu, mobil ini untuk posisi nyetirnya, posisi duduknya, untuk driver emang terasa agak lebih rendah, gitu ya. Dan pengaturan setir juga bisa tilt, teleskopik, itu bisa. Respon setir juga terasa ini cukup cepat ya untuk hitungan sebuah low MPV ya. Karena kalau kita bandingkan dengan Avanza, Xenia itu memang agak gimana gitu, agak kurang direct gitu rasanya. Ini Expander, Stargazer memang terasa lebih cekatan gitu ya setirnya. Dan untuk bantingan suspensi, memang untuk Stargazer ini dia itu bantingan suspensinya agak lebih kaku. Jadi ketika ngelewatin jalanan yang konturnya nggak bagus, itu pasti akan terasa getaran ya. Ini kayak seperti ini nih, jalanannya aspalnya agak kurang rata, kurang halus, itu berasa tuh kontur jalanannya agak berasa ke dalam interior mobil. Untuk Expander gimana nih Expander?
Kalau dari gua sih ngerasain driving experience ya di Xpander ini untuk handling ya, dari setir itu sih responsif ya. Tentunya responsif sih. Terus dari segi kenyamanan nih, dari segi kenyamanannya untuk nyetirnya sih, untuk jadi driver ya di mobil ini sih so far sih enak ya. Ya posisi nyetirnya juga enak ya, nggak terlalu kaku banget lah gitu. Terus dibandingkan dengan tadi yang lu bilang, kalau di Stargazer katanya suspensinya keras ya. Sedangkan kalau di Xpander sendiri sih gue nggak ngerasain itu ya. Untuk di jalanan sekarang nih ya, jalanannya agak rusak. Untuk suspensinya gue bilang nyaman. Oke, berarti lu suka dengan bantingan suspensi yang empuk gitu ya? Emang Xpander itu terkenal dengan kenyamanannya karena suspensinya empuk gitu ya, Net ya? Bener banget, dari segi bantingannya empuk, ini sih oke punya ya. Dibandingkan dengan Stargazer yang tadi lo bilang agak keras, di jalan jelek agak-agak keras gitu. Gue sih nggak ngerasa ya kalau di Xpander kayak gitu ya. Ini sih nyaman aja, nyaman banget malah. Yoi. Ya, tapi memang untuk nyaman, Memang si Xpander juaranya sih ya kalau untuk nyaman ya. Tapi untuk Stargazer ini, untuk nyetir yang menyenangkan, belok-belok di kecepatan tinggi, ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih, karena kan ini sebuah MPV ya. Tapi ya untuk ukuran MPV ini hitungannya rada sporty sih mobilnya ya. Untuk handlingnya ya, tapi memang terkorbankan dari kenyamanan karena bantingan suspensi. Untuk ngejar handling yang bagus, pasti suspensi itu agak dikorbanin, agak lebih keras sedikit. Jadi gitu. Nah iya bener banget sih. Kalau ini sih di kecepatan tinggi mungkin agak lebih limbung mungkin ya. Karena yang tadi, yang seperti yang dulu bilang, kalau suspensinya agak keras pasti handlingnya tuh akan lebih enak gitu. Sedangkan di si Xpander ini karena dia low MPV ya, jadi dia LMPV itu biasanya agak-agak lebih buat berkeluarga lah, agak-agak empuk gitu ya. Ini sih kalau untuk dari segi empuknya oke, cuman dari segi handlingnya yang kayak tadi dibilang itu ya agak-agak limbung mungkin kalau di kecepatan agak tinggi, walaupun nggak tinggi-tinggi banget pastinya gitu sih. oke, ya gitulah. Ya, kita akhirnya sampai di kesimpulan ya. Ya. Lo Untuk sebutin kali- dulu apa sebenarnya dari pengetesan kita ini, apa kelebihan dari mobil ini? Untuk kali ini gue bakal sebutin kelebihan dari si Xpander ini. Ah, Dari segi akomodasinya ya, mobil ini tuh di segi penumpang di belakang itu sangatlah enak. iya, cukup Terutama lah ya. dari segi legroom itu cukup. Iya, Oke cukup. banget. Terus dari Kenyamanan. segi kenyamanannya itu sih juara kalau gue Iya. bilang. Karena yang kita tahu Xpander itu dia dari segi bantingan dia memang lebih empuk Betul. ya. Jadi buat penumpang di belakang itu lebih nyaman lah. Bisa Iya. tidur kalian di belakang. Iya. Itu pastinya. Dari segi kualitas kalian udah pasti tahu gimana sih buatan Jepang ini. Udah Iya. pasti kalian paham lah, mobil buatan Jepang itu udah dijamin top, nggak ada duanya. Iya. Ya, emang sih kalau untuk dari segi build quality, material yang dipakai, jujur Xpander ini memang lebih enak ya. Lebih Pasti, bagus gitu ya, pasti, lebih pasti. terasa lebih mahal lah. Nah, kalau untuk Stargazer tipe Prime ini, sebenarnya mobil ini dia dari performa udah pasti udah luar biasa ya. Ya Dari kan, segi luar fiturnya banyak banget. Dia ada Hyundai Smart Sense yang kita sebutin tadi. Terus dia akomodatif juga, tapi memang kekurangannya dari kenyamanan. Ya, kenyamanannya masih kurang lah ya. Iya, jadi kalau misalnya untuk Anda yang ingin mencari performa fun to drive, enak disetirin sendiri, jujur ini kita nyaranin. Tapi Bos kalau misalnya Stargazer untuk ya. Anda yang lebih suka disetirin ataupun nyetir dengan kondisi santai, nggak butuh fitur banyak-banyak, jujur gue Nih, juaranya nih. ya. Oke, jadi seperti itu review Car Choice ID video pertama kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Mobil apa yang kalian mau? Iya, Untuk kita bahas tentunya. betul. Jadi video komparasi selanjutnya apa yang mau kita bikin? Oke, Tulis gitu di aja. komen ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.